Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan di sini saya akan menunjukkan aksi nyata budaya positif tentang modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ibu Tudetia Myusena, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gianyar, dan pengajar praktek tiang yaitu Imade Tantro, SPD MPD, dan fasilitator Bu Wido atau Bu Sri Widowati. Baik, adapun yang akan saya sampaikan di aksi nyata kali ini yaitu yang pertama yaitu tentang diseminasi ke rekan guru di SMA Negeri 1 Ubud. Yang kedua yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Berikut merupakan video penerapan atau diseminasi kepada rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Ubud. Mohon izin Bapak Ibu yang Ibu Dewi Tia Myusena dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Gianyar akan melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif di SMA Negeri 1 Ubud. Mungkin disclaimer sebelumnya, mungkin yang di sini bukan menggurui, bukan ini, mungkin yang kebetulan mengikuti program ini di sini dia hanya berbagi apa yang dia dapatkan dari program guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya mungkin Bapak Kepala sudah menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan guru Bapak. Oke, semua Om Swastiastu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hormati, berbahagia pagi ini kita ketemu untuk salah satu kegiatan CGP kita. Kita dukung penuh siapapun itu yang memenuhi syarat, kita dorong untuk bisa mengikuti kegiatan. Karena bagaimanapun kebermanfaatannya pasti banyak. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, lembaga ini, sekolah ini, masyarakat, akhirnya pada dunia pendidikan. Itulah programnya. Apalagi topik, materi, atau bidang yang akan disampaikan pada hari ini adalah budaya positif. Siapapun itu, di bidang apapun, mestinya budaya positif ini mesti dikembangkan. Untuk bisa membudaya, untuk bisa membudaya, haruslah memang dibiasakan, kebiasaan. Untuk bisa biasa, untuk bisa menjadi kebiasaan harus terbiasa. Untuk bisa terbiasa ya dibiasakan. Biasanya dibiasakan itu ada sedikit unsur pendorongan, penekanan. Kalau tidak ditekan tidak akan bisa terbiasa. Nah, selamat mengikuti kegiatan ini. Mari kita ambil hikmahnya sama-sama. Tidak hanya untuk teman kita, untuk Myusena, tapi untuk kita masing-masing, termasuk saya selaku pimpinan manajemen pasti akan mendapatkan manfaat daripada kegiatan ini. Sekali lagi, inilah tujuannya guru penggerak, menggerakkan secara langsung dan tidak langsung dengan memberikan budaya positif ini apa yang sudah beliau dapatkan di tempat atau di arena pelatihannya diberikan kepada Bapak Ibu kita semua. Itulah yang namanya menggerakkan. Istilahnya yang sudah dapat duluan silakan menggerakkan, yang belum dapat ayo lagi gerakkan. Itulah konsep maju bersama. Akhirnya mari kita ikuti sama-sama, kita buka ya, tidak ada pembukaan secara seremonial sekali. Kata-kata ini juga harus menandai bahwa sosialisasi ataupun diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian akan diawali oleh rekan kita. Jadi kira seperti itu, selamat mengikuti, selamat nanti memahami, selamat berinteraksi, berdiskusi dan lain sebagainya. Yang akhiri dengan Bapak Sandi. Om nanti. Lanjut. Terima kasih Bapak atas pembukaannya. Baik rekan-rekan, para Bapak Ibu guru sekalian, di sini yang izin untuk memulai tentang diseminasi tentang budaya positif. Nah, pertama mungkin kita mengenal tentang budaya positif itu bagaimana.
seperti namanya, budaya positif itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu budaya di sekolah kita yang bernilai positif sehingga apa yang kita cita-citakan di SMA Negeri 1 Ubud ini bisa berjalan dengan baik. Nah, pertama-tama mungkin saya akan memulai dari tentang istilah disiplin positif. Nah, mungkin awalnya disiplin itu yang artinya adalah belajar. Ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Dan makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi mungkin di sini jujur yang mengikuti program Guru Penggerak ini banyak sekali hal-hal yang ternyata selama ini kita pahami ternyata itu ada sedikit kekeliruan, ada sedikit miskonsepsi. Dimana kan kalau kita sendiri mengira disiplin, konotasinya biasanya itu ya bagaimana harus dengan aturan, dengan begini, dengan ini, dengan itu. Sebenarnya tidak. Karena kata disiplin ini kita harus berubah mulai sekarang. Itu adalah bukan masalah sesuatu yang harus dilakukan, yang harus diginikan, yang harus seperti ini. Tidak. Disiplin itu adalah bagaimana belajar, bagaimana kita harus menghargai diri menuju dengan apa yang kita cita-citakan. Itu. Jadi langkah pertamanya adalah merubah mindset kita bahwa disiplin itu adalah bukan tentang aturan-aturan. Nah, terus yang kedua, di sini ada juga istilah tentang stimulus respon ke teori kontrol. Nah, stimulus respon yang biasa kita lakukan, kita berikan sesuatu kepada anak harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak. Kita harus merubah itu semua. Karena kita harus berubah sekarang, para guru itu harus berubah sekarang, merubah paradigma stimulus respon ini ke teori kontrol. Di mana yang dulunya kita adalah realitas kebutuhan kita sama, kita harus memandang murid itu berbeda. Itu yang penting sekali. Tidak sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak, kita mulai sekarang di sekolah harus melihat semua anak-anak kita berbeda. Tidak boleh menyamakan mereka, tidak boleh membuat mereka sesuatu yang sama. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak. Kalau dulu mengatakan guru itu harus digugu dan ditiru, menurut saya pribadi, sekarang itu tidak lagi. Guru adalah bagaimana mengembangkan anak didiknya, bagaimana merubah mereka, karena mereka memiliki kodrat zaman dan kodrat alam yang berbeda dengan kita. Zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak kita. Zaman bapak ibu mungkin berbeda dengan zaman anak-anak sekarang. Kalau dulu masih teknologi HP sudah hanya impian, hanya angan-angan, hanya ada di film-film. Tapi sekarang teknologi itu benar-benar realita. Dan kita juga tidak tahu 10-20 tahun lagi apa yang mereka hadapi, kita tidak tahu. Jadi jangan pernah mengharapkan mereka sama persepsinya seperti kita. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kalau di stimulus respon itu seperti itu. Orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi sekarang di teori kontrol adalah semua perilaku kita itu adalah memiliki tujuan. Beda. Ini kita itu jangan memaksakan itu. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu juga yang terjadi di teori sebelumnya. Guru itu mengontrol semua siswa. Ini dalam artian mengarahkan seperti itu menuju ke suatu titik. Tidak. Sekarang itu hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita kembalikan kepada anak-anak bahwa mereka yang akan mengontrol diri mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika tujuan Bapak tidak tercapai, ketika sesuatu yang Bapak berikan tidak tercapai, biasanya kita akan melakukan pemaksaan. Kita akan memaksa mereka. Seharusnya di teori kontrol itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika mereka tidak gemar matematika, contohnya pelajaran saya sendiri, saya mulai menerapkan itu, saya tidak akan bisa memaksakan mereka semua pintar matematika. Kita memberikan pilihan-pilihan kepada mereka. Jujur saya sering mengatakan, Anda yang tidak bisa matematika, duduk 2 jam pelajaran di kelas saja itu saya sudah sangat menghargai. Apalagi kamu sudah mau ini, sebenarnya saya tidak mau menyiksa kamu, jadi kembangkan diri kamu sesuaikan dengan tujuan yang apa yang kamu miliki. Terus yang selanjutnya adalah model berpikir menang kalah. Di stimulus respon kita itu berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi sekarang di teori kontrol adalah kita berpikir menang dan menang. Guru senang, murid juga harus senang. Kita harus berpikir menang dan menang. Paradigma stimulus respon harus kita geser menjadi teori kontrol. Itu yang bisa saya sampaikan.
Terus, nah dalam penerapan kita di budaya positif juga, kita harus menyadari bahwa siswa kita dan diri kita sendiri sebagai seorang guru memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang tentu saja yang menjadi inti adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Ini semua adalah sebuah kebutuhan yang ada sebagai dasar dari kebutuhan manusia itu sendiri. Terus, nah di sini dalam pemenuhan kebutuhan itu tentu saja tidak akan semua kebutuhan itu harus terpenuhi, harus semua diikuti, tidak. Kadangkala kita memerlukan ring-ring atau batas-batas yang harus dilakukan, makanya dibuatkan sebuah aturan-aturan yang dilakukan. Terus, nah dari aturan-aturan yang dilakukan, kita biasanya akan ada yang melanggar, ada yang ini, dan di sana kita perlu mengenal istilah sekarang tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini juga jujur baru bagi Tiang ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana sebelumnya kita selalu memberikan hukuman kepada anak, menjanjikan kepada anak, nanti kalau kamu benar saya akan berikan ini, memberikan ranking kepada anak. Itu termasuk hal-hal dalam tanda petik harus dihilangkan dari sekolah. Tidak ada perengkengan, tidak ada hukuman yang keras-keras, itu artinya tidak diperbolehkan. Harus dirubah menjadi pilihan-pilihan lain. Nah, di sini dapat dilihat identitas gagal dikatakan sebagai sebuah hukuman. Di mana identitas suksesnya gimana? Disiplin. Ingat, disiplin ini bukan berarti sebuah aturan yang keras, tapi bagaimana dia menghargai dirinya sendiri, berusaha untuk mencapai itu. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, ini mungkin istilah baru. Nah, mungkin tidak baru-baru amat, tapi mungkin dalam dunia pendidikan kita mulai harus dirubah ke paradigma itu. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Nah, selanjutnya tidak nyaman atau hukuman itu adalah tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Ini perbedaan-perbedaannya. Kemudian ada hukuman korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Nah, ini lihat. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Ini perbedaan-perbedaan yang harus dilakukan. Korban mendapatkan ganti di restitusi. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman di konsekuensi, dan murid atau anak mendapatkan penguatan di restitusi. Oke, segitiga ini atau 3 hal ini memang saling sangat berkaitan. Intinya adalah kedepannya diharapkan di sekolah itu tidak ada istilah hukuman lagi. Oke, selanjutnya kita sebagai seorang guru harus memiliki atau memahami posisi kontrolnya. Nah, posisi kontrol sebagai seorang guru itu ada 5 hal atau 5 posisi guru. Jadi Bapak Ibu sendiri dapat menyadari atau dapat melihat dalam diri posisinya yang di mana sebenarnya. Posisi dari guru itu adalah ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau di penghukum, guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu adalah seorang guru yang sebagai seorang guru yang penghukum. Di sana termasuk sebagai identitas guru yang gagal. Terus, pembuat merasa bersalah. Di sana guru itu adalah berceramah, menunjukkan kecewaan mendalam. Nah, itu artinya Bapak sangat kecewa dengan kalian hal seperti itu. Itu sama dengan Bapak Ibu guru melakukan perbuatan yaitu membuat rasa bersalah kepada muridnya. Itu juga tidak diharapkan. Terus ada perilaku kontrol positifnya. Di sini ada guru yang sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kok kamu saja hatinya lebih sangat dekat dengan murid? Itu adalah ketika guru sebagai teman. Kemudian ada guru sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Jadi gurunya hanya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru adalah sebagai manajer. Manajer bagaimana dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tuh. Nah, posisi-posisi ini sebenarnya berdasarkan teori yang sudah yang pelajari sebagai guru penggerak, diharapkan semua guru bisa menempatkan diri sebagai manajer ini. Manajer dalam kelas, bagaimana mengatur kelas tersebut sehingga
bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Tidak memaksa murid, tidak menekan murid, memberikan kesempatan murid untuk memberikan kreasinya. Nah, kalau dari kata-katanya, guru sebagai penghukum itu biasanya kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan melakukan ini. Nah, itu guru-guru penghukum itu istilahnya. Kalau kamu sudah mengecewakan ibu bapak, ini itu sebagai guru yang merasa bersalah. Kalau guru sebagai teman, lakukan demi bapak ibu, ya udah nanti bapak ibu bantu. Nah, itu sebagai teman guru tersebut. Kemudian apa peraturannya, bagaimana konsekuensi yang tidak ada ketika kamu tidak melakukan. Kalau seperti itu gurunya sebagai pemantau istilahnya. Nah, kemudian kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kenapa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kemudian bagaimana cara kita memperbaikinya? Jadi bagaimana selanjutnya? Itu adalah guru sebagai manajer. Nah, ini perbedaan-perbedaannya. Diharapkan guru sebagai manajer intinya. Artinya diharapkan arahnya ke sana. Artinya di sini sebagai teman dan sebagai pemantau itu sudah memiliki identitas yang sukses. Jadi di sana pun masih termasuk tanah yang bisa diharapkan dari seorang individu. Jangan diharapkan itu jangan sebagai identitas penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu harapan dari teori posisi kontrol yang diberikan oleh ini. Oke, yang lanjutkan. Nah, dalam menjalankan guru sebagai manajer, hal pertama sebenarnya yang perlu kita lakukan yaitu adalah ketika Bapak Ibu baru masuk ke kelas itu pertama kali bertemu dengan gurunya adalah membuat tentu saja adalah keyakinan kelas. Nah, teknik-teknik membuat keyakinan kelas di sini adalah pertama-tama kita mengharapkan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, apa yang mereka inginkan ketika masuk ke kelas tersebut. Kedepannya mereka mau bagaimana? Mereka tulis semua. Kemarin saya melakukan di kelas 11 MIPA 3, kebetulan dia wali kelas di sana, jadi dia membuatkan keyakinan kelas di sana. Di sana mereka menyampaikan, Pak, nanti agar bayar uang kas Pak waktu Pak, jaga kebersihan, tiket harus ada seperti ini. Itu mereka kita tampung, kita akumulasi, boleh dengan menggunakan manual dengan papan tulis, boleh menggunakan kertas plano, boleh menggunakan Jamrud yang bisa menggunakan aplikasi. Itu silakan Bapak Ibu guru kreasikan. Kemudian nantinya kita tinggal kembali apa curahan dari anak tersebut. Kita tinjau kembali bagaimana, kemudian setelah itu usahakan menggunakan kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor, itu misalnya kalimatnya harus dipositifkan. Berjalanlah di kelas atau koridor. Diusahakan dalam keyakinan kelas ini tidak membuat kalimat negatif, tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang, tetapi mudah dipahami oleh semua warga sekolah dan diyakini oleh warga kelas tersebut. Oke, nah selanjutnya keyakinan kelas kita harus buat dan jadikan satu, kemudian ditempel di kelas tersebut sehingga nanti setiap anggota kelas bisa meyakini bahwa bagaimana di kelas tersebut dan apa yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya ini beberapa contoh keyakinan kelas oleh Bapak Dewa Mas kemarin mungkin ini membuat di kelas lain. Itu ada 2 keyakinan kelas yang dia tunjukkan, dan ini proses penyusunan keyakinan kelas yang dia lakukan sendiri di kelas 11 MIPA 3. Ini kira-kira seperti ini prosesnya. Mereka melakukan penyusunan keyakinan kelas. Di sini mereka mengajukan pendapat-pendapatnya. Mereka kita buat nyaman agar bisa mau menyampaikan undang-undang mereka bagaimana sih maunya mereka di kelas tersebut. Setelah itu kita simpulkan bersama yang mana yang paling diutamakan oleh mereka. Oke, sebagai gambaran inilah keyakinan kelas 11 MIPA 3 yang hasilkan di sana, yaitu menjaga kenyamanan kelas, kemudian tepat waktu dalam segala hal, datang, membayar uang kas sesuai dengan gini mereka, disiplin waktu untuk melaksanakan piket, saling berbagi dan membantu, kemudian koordinasi dengan baik terkait dengan masalah izin atau apapun terkait dengan ada di kelas tersebut, diusahakan berkoordinasi dengan baik dan bertanggung jawab. Dan apapun yang terjadi di kelas tersebut adalah tanggung jawab dari anak-anak di sana. Itu keyakinan kelas yang saya disebut. Oke, yang lanjut saja nanti kita diskusi di terakhir. Nah, selanjutnya
ketika kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan kita memberikan suatu gambaran kepada anak-anak ini bahwa bagaimana mereka melakukan keyakinan kelas itu, sekarang jika terjadi pelanggaran, jika terjadi penyimpangan dari apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak ini, maka kita harus memiliki sebuah teknik atau cara bagaimana kita untuk membuat anak tersebut merasa nyaman untuk menyelesaikan masalahnya, dan itu disebut sebagai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah berisi tentang bagaimana kita menstabilkan identitas mereka, kemudian validasi tindakan mereka yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, prosesnya yaitu ketika anak kita, atau dalam hal ini anak kita adalah memiliki suatu permasalahan, kita harus menstabilkan kondisinya. Jangan kita menekan dia langsung ketika kondisinya belum stabil. Intinya, kemudian kita melakukan dengan validasi tindakan yang salah. Kita pastikan ke dia dulu. Kita tanyakan ke dia dulu apakah dia sudah menyadari tentang kesalahannya atau tidak. Setelah itu barulah kita yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di mana keyakinan yang sudah ada, peraturan yang sudah ada, kita tanyakan, kamu tahu nggak konsekuensi yang kamu lakukan bagaimana? Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita berikan mereka pilihan-pilihan. Di sini biasanya kalau misalnya anak tersebut misalnya memutuskan kancing baju temannya, merobek baju temannya, kita berikan dia pilihan agar situasinya nanti yang kita harapkan adalah win-win solution. Yang merasa menjadi korban menang, yang melakukan kesalahan juga menang. Itu yang paling harus kita harapkan. Oke, sebagai contoh di sini yang sebenarnya sempat melaksanakan ini kemarin, kalau mungkin Bapak masih ingat, ada anak kita yang masuk ke SMA 2 Denpasar dari SMA Negeri 1 Ubud. Dia masuk ke SMA 2 Denpasar, kemudian tidak melakukan apa-apa sih, tapi sampai masuk ke sekolah orang itu kan sudah melanggar peraturan. Di sini dia melakukan pemanggilan, kemudian bagaimana menstabilkan ini anak-anak di kelas. Kebetulan dia anak di MIPA 3 dan dia wali di sana. Jadi dia bertemu, dia menstabilkan kondisinya, dia memvalidasi kesalahannya dan menanyakan keyakinannya. Dan setelah itu kemarin waktu itu ditangani juga oleh Bapak Kato selaku kesiswaan, dan yang memberikan pilihan dan dia menyadari kesalahannya dan siap menerima sanksi, dan yang melakukan dengan santai, berusaha untuk membuat dia tidak merasa tertekan. Kemudian yang tanyakan bagaimana setelah membantu kamu dalam menyelesaikan masalah. Oke, kira-kira seperti itu. Ada kasus yang kedua juga, anaknya ini dia kemarin ranking jadi permasalahan. Jujur ini salah satu anak yang mengalami ranking jadi permasalahan. Dia merasa rankingnya turun, dia panik sekali sampai pada saat UTS yang membagikan rapot dia nangis. Setelah itu yang berpikir di semester akhir, jujur yang ranking yang tahan, yang mau tahu ranking silahkan tanyakan pribadi ke Bapak. Bapak jujur saya sendiri merasa ranking itu tetap perlu, tetapi tidak harus menekan anak. Itu yang saya lakukan. Yang mau ranking tanyakan pribadi ke Bapak, yang ini tidak usah menanyakan. Itu yang saya lakukan kemarin kepada anak ini, dan dia menanyakan kenapa masalahnya ternyata tekanan orang tuanya yang mengharuskan rankingnya gini. Itu yang masalahnya kemarin. Jadi dia stabilkan kondisinya, kemudian dia berusaha untuk membuat dia lebih tidak takut, dan yang pun akhirnya pada saat pembagian rapot yang ngobrol langsung dengan orang tuanya, yang menyampaikan kondisinya bahwa anak ini sebenarnya seperti ini kondisinya di sekolah. Sudah yang sampai waktu itu. Oke, itu selanjutnya tanggapan anak ini kemarin yang sempat membuat video dengan anak-anak bagaimana setelah kita melakukan perubahan-perubahan tersebut, anak-anak memberikan tanggapannya. Jujur, Diki sebenarnya yang meminta anak-anak untuk sejujur-jujurnya memberikan tanggapan masukan karena kita bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Itu yang lakukan kemarin, tapi tidak tahu kenapa mungkin harus dirubah sistemnya karena menurutnya mereka terlalu menyampaikan yang positif-positif saja, padahal nggak usah menyampaikan itu, tapi ya nanti kita harus coba ini lagi untuk teknis penyampaiannya.
Oke, demikian kira-kira Bapak Ibu tentang apa yang sudah pelajari. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon masukannya Bapak Ibu. Mungkin di sini ada kritik, saran, pertanyaan apapun itu. Kalau nanti Tiang tidak bisa jawab, kalau nanti Tiang tidak bisa tanggapi dengan benar, mungkin Tiang akan bawa ke pelatihan nanti. Karena kebetulan nanti tanggal 11 Februari Tiang ada pendampingan individu ada loka karya juga, jadi kita bisa di sana. Itu yang sampaikan. Karena jujur pada saat mendapatkan materi ini, Tiang, Pak Eka juga termasuk ada murid yang paling kritis sekali itu, terus mentakon, terus ini masa bisa seperti itu, kalau bisa seperti itu kan ini nggak ada, harus ada aturan lagi di sekolah. Artinya yang cukup banyak berdebat artinya di sana. Saya masih setuju tentang hukuman, bahkan sampai di titik terakhir itu saya selalu bilang hukuman itu harus ada gitu. Kan ada yang menyampaikan tidak harus ada, itu yang selalu bilang karena menurut yang pribadi juga harus keseimbangan itu harus terjaga. Jadi tapi ini yang diharapkan, ini secara teori ini yang diharapkan, semoga bisa terwujud apa yang dicita-citakan oleh Mas Menteri kita, apa yang dilakukan oleh Mas Menteri kita. Perubahan-perubahan ini tujuannya adalah untuk menuju generasi emas. Kita tidak tahu hasil apa perubahan ini. Perubahan ini kita akan lihat hasilnya 5 atau 10 tahun lagi. Apakah benar generasi kita akan semakin membaik? Kita coba buktikan dengan itu. Apakah dengan pembelajaran yang dulu tertekan dan lain sebagainya ditekan seperti itu yang lebih baik, atau sekarang yang dibebaskan dengan merdeka belajar yang lebih baik? Kita harus coba lihat hasilnya. Intinya adalah perubahan yang abadi, perubahan yang harus kita ikuti. Tidak ada sesuatu yang demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, masukan, yang persilakan, yang catat di sini sebagai ini. Oke, yang persilakan mungkin dari Pak Bubut, oke, terus bagus. Kita di sini. Terima kasih atas waktunya. Biar waktunya efektif, saya coba untuk mengawali biar suasananya hangat. Mudah-mudahan nanti banyak teman lain yang menyusul sehingga pertemuan kita ini betul-betul dapat bermanfaat semaksimal mungkin. Baik, dalam pembahasan hari ini kan tajuknya tentang budaya disiplin positif, kalau tidak salah ya. Betul ya, Pak? Budaya positif. Tapi di dalamnya ada disiplin positif. Oh, budaya positif, baik. Seperti apa yang diuraikan tadi, kiranya kita bisa menangkap, tetapi mudah kita dengar, mudah kita bilang, mungkin sangat sulit kita implementasikan, kita laksanakan. Nah, seperti apa yang diuraikan tadi secara teori, pengetahuan disampaikan dari apa yang disampaikan Pak Adit, dan juga di pembukaan kepala sekolah tadi menyebutkan bahwa dalam membudayakan sesuatu itu perlu ada penekanan. Kata penekanan ini saya kira sudah mengandung kontradiktif dari apa materi yang disampaikan tadi. Nah, dengan demikian, seperti apa yang disampaikan tadi, disiplin dari kata Latin itu artinya belajar. Dia juga pernah baca dari bahasa Sanskerta, kalau tidak salah, mohon dari teman agama, ada siksa atau siksa, yang artinya juga belajar. Kalau saya hubungkan dengan bahasa Indonesia, siksa. Semua teman sudah merasakan makna kata siksa. Adakah persamaan yang kita rasakan antara siksa saat kita dalam situasi belajar dengan siksa perasaan kita yang tertekan gitu? Jangan berarti disiksa itu dipukul gitu aja. Perasaan tertekan untuk apa? Yang positifnya tertekan agar bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita tuju. Nah, kalau seperti tadi, dalam teori itu ideal sekali gitu. Tapi kenyataannya saya sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain, tetapi kalau ingin mencapai suatu apa yang kita tuju, yang kita cita-citakan, pasti ada tekanan di sana. Gimana kita bisa membebaskan rasa tekan dari dirinya sendiri dengan tekanan dari eksternal, dari luar gitu. Dengan demikian, mungkin kita harus banyak sharing, banyak menyampaikan pengalaman-pengalaman seperti tadi Pak Adit mempraktekkannya seperti itu. Dan juga saya setuju dengan Pak Adit, harus seimbang antara appreciate dengan hukuman, penghargaan dengan hukuman, punishment. Dalam hal ini kalau kita dengan karakter anak kita harus sadari
Karakter itu ada karakter perseorangan, ada karakter daerah, bahkan karakter negara. Kita bandingkan Indonesia dengan negara maju. Mungkin dia tidak masalah dengan disiplin positif seperti ini. Karakter daerah kita, kalau kita pakai dengan penerapan disiplin yang disarankan oleh Pak Mas Menteri, nah kita masih dalam persimpangan gitu. Mungkin nanti lambat laun kita akan bisa seperti negara maju. Tapi kalau sekarang bem salah bem, kita begini, kamu besok seperti orang negara maju. Nonsen saya kira itu. Mari kita berproses. Saya kira seperti itu. Nah tentunya dalam hal ini mari kita saling sharing. Seperti Pak Adet tadi, oh seperti itu caranya. Tapi teman-teman juga pasti menggolongkan diri. Saya ada di penghukum, saya ada di teman, saya ada di manajemen gitu. Pasti itu kita menggolongkan diri. Tapi kadang-kadang tidak ekstrim. Kita ada di manajemen, sekali-sekali pasti penghukum. Tidak mungkin itu kita ekstrem ada di salah satu wilayah gitu. Nggak mungkin. Saya kira apa saya itu bertanya, apa saya itu menyampaikan isi pikiran saya atau pengalaman saya, kita sama-sama renungkan gitu. Dalam hal ini mari kita saling mengisi untuk bisa mencapai idealisme yang disampaikan dalam Merdeka Belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk saat ini kita berusaha untuk menerapkan perubahan ini, tapi hasilnya kita serahkan. Kita akan berusaha. Nanti hasilnya banyak faktor yang menentukan. Saya akhiri dengan terima kasih. Saya waktu kembalikan. Oke, terima kasih Pak Bud untuk tanggapannya. Pertanyaan ke Pak Bud dulu. Oke, apa yang disampaikan Pak Bud ini juga memang benar sekali. Artinya jujur yang sangat pendapat dengan Pak Bud, di mana di budaya positif, disiplin positif ini mudah kita dengar, gampang kita dengar, apa kita katakan, tapi apakah kita melakukannya bisa dengan cara baik? Jadi belum tentu, artinya bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Pernah yang mengatakan di gini do, ini sepertinya kita harus menjadi guru yang sempurna do. Guru itu lu yang kena bertaruh ini tidak ada kesalahan atau apa do. Saya sampai bercanda seperti itu dengan teman di diskusi kemarin. Dan juga terkait dengan guru harus bisa menempatkan diri di semua posisi juga sama. Saya berpikiran sama kemarin. Masa guru itu harus seperti ini saja? Kadang-kala kita memerlukan seorang guru yang harus bisa sebagai penghukum menurut yang kemarin. Ini kita akan diskusi, mungkin nanti dia bisa sampaikan lagi. Kenapa? Karena kita tuh perlu melakukan keseimbangan. Kalau jujur, kalau di sekolah kita nggak ada Pak Karto yang begitu gencar, yang ini mungkin bagaimana berantakannya sekolah kita ya. Kalau nggak ada guru yang tipikal yang seperti itu, gimana? Itu juga sebenarnya harus menjadi pertimbangan. Dan yang jujur kemarin, seperti yang sudah bilang, yang jujur kemarin yang memberikan banyak mental-mental di sana. Tapi Bapak kemarin jawaban dari instruktur dan ministran kemarin. Ini adalah sebuah usaha. Seperti yang sebenarnya Pak Bud sebenarnya sudah menyampaikan, ini adalah sebuah usaha perubahan yang tidak bisa kita lakukan seperti membalikkan telapak tangan. Kita tidak bisa melakukan itu, dan kita perlu sedikit demi sedikit. Awalnya tiang skeptis, yang sebagai guru penggerak sendiri mengatakan awalnya tiang skeptis, tetapi setelah tiang melaksanakan, ini sering kembali ya, setelah tiang melaksanakan ini, jujur perubahan terjadi. Awalnya tiang yang begitu tidak sabar dengan murid, awalnya tiang yang begitu keras dengan murid, kaku dengan murid, salah bleh-bleh, tidak ada ini, mulai berubah. Coba nanti tiang berharap Bapak Ibu semua bisa melakukan itu. Coba. Ada juga kemarin curhat dari teman itu, guru ini terkenal sangat galak sekali di sekolahnya, di sekolah lain bukan di sekolah kita, itu galak sekali dia. Setelah dia melakukan di guru penggerak pun jujur, dia pun merasa kecil. Dan ibu udah galak sekali dan lain sebagainya. Setelah dia melaksanakan ini, terakhir kita bertemu, setelah dia melakukan diseminasi dan di rekaman diseminasinya itu dia ceritakan, dan ternyata itu yang terjadi. Perubahan yang paling dirasakan itu adalah dia bisa merasa jauh lebih sabar. Sebenarnya intinya adalah kita jangan memaksakan murid. Kita tidak usah pusing dengan murid kita bagaimanapun itu. Jujur, Bapak Ibu Riki di SMA Negeri 1 Ubud sebelumnya beberapa tahun yang lalu itu selalu mendapatkan murid yang top level, di atas level. Setelah perubahan zonasi, apa yang terjadi? Berantakan yang kita dapatkan. Ada murid nengangin ngau hilang. Kalau dulu semuanya hampir merata. Sekarang itulah tantangan kita. Itulah perubahan harus yang cuma bisa menyampaikan ini kalau pendapat yang
Artinya tidak usah memikirkan murid kita yang ngangin ngawin kenyam doyan, kita bisa lakukan itu. Pokoknya ya sudah, itu terserah kamu. Kita anggap saja sebagai sebuah pukul di kubu, istilah Bali ya. Dipukul di kubu ya kenyang, kita pukul, kalaupun tidak didengarkan ya udah, tidak masalah, itu kembali ke dia. Kalau bisa, tapi yang yakin. Di antara anak-anak didik kita tidak semua. Ada yang tidak kita perintah sekalipun, tidak kita lakukan sekalipun, mereka usahanya luar biasa. Dan itu yang harus kita sadari. Intinya adalah diferensiasi ini. Diferensiasi ini, lakukan yang terbaik. Kita berharap bersama-sama juga, kita optimis juga. Semoga kedepannya jumlah SMA bisa ditingkatkan. Semua anak-anak di kita juga dapat ini. Semua sistem itu perlu perjalanan yang sangat panjang. Dan semoga di 2045 generasi emas itu bisa terjadi. Semua Pak Bud untuk tanggapannya, terima kasih. Bertangan untuk Pak Bud sekali lagi. Oke, ada lagi tanggapan dari Bapak Ibu guru yang lain? Oke, silakan Bu Jero, silakan. Terima kasih Pak Edit Musena. Dari apa yang dengarkan tadi, sebenarnya sih guru angkatan yang mungkin sebagai pendukung saja selanjutnya. Memang ya kalau yang ikuti bisa itu terlaksana sepertinya sempurna ya, itu menuju guru sempurna kayaknya tercapai kalau memang teori yang Pak Edit Mesena tadi sampaikan bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian masalah seperti apa yang disampaikan Pak Ubud itu adalah guru-guru angkatan kami ya, guru-guru yang belum bisa menerima sepenuhnya. Dalam hati kecil kami ya seolah-olah bahwa yang ditonjolkan sekarang itu adalah apalagi di zaman IT ini. Tapi tidak menutup kemungkinan kami memang harus mengikuti itu, dan dari sedikit ilmu yang Pak Edit tadi sampaikan bisa kayaknya secara pribadi yang juga ingin melakukan itu kayaknya bagus ya. Dan sepertinya kami guru-guru tua, anggaplah guru-guru lansia ini sudah melakukan itu, cuman tidak terekspos seperti itu karena dari hati kami sudah seperti itu perlakuannya. Tapi yang penting sekarang kan apa yang kita lakukan itu bisa dimunculkan dalam bentuk di-share dan sebagainya. Nah itulah kekurangan kami dari guru-guru angkatan lama. Setidaknya saya tidak bertanya apa-apa karena itu hanyalah masalah sebuah perubahan dan itu memang bagus sekali Pak Edit. Silahkan diteruskan, mudah-mudahan banyak guru-guru muda di SMA Ubud ini yang bisa mencetak guru-guru penggerak lagi sehingga setidaknya ilmu yang Bapak Edit atau calon guru penggerak lainnya bisa disampaikan ke kami. Siap untuk mengikuti. Itu saja dukungan Tiang. Semoga Pak Edit sukses selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Jero untuk gininya. Tepuk tangan untuk Bu Jero sekali lagi. Oke, Bapak Ibu, Diki karena sebenarnya sudah mulai jam kedua dan kita sebenarnya sudah harus mengajar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengajar, silakan. Kalau tidak, kita bisa lanjutkan kembali diskusinya kalau memang nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Jero, di sini jujur Tiang sebagai ya bisa dikatakan tidak ya muda tapi tidak terlalu muda sebenarnya, sudah hampir 10 tahun pengalaman Tiang juga sebagai mengajar, lebih dari 10 tahun mengajar di sekolah. Di sini jujur ketika masuk di sini, sebelumnya Tiang kan mengajar di sekolah swasta yang Tiang sebagai yang paling tua gitu. Sekarang di sini Tiang juga banyak sekali belajar dari rekan-rekan guru senior di sini. Bapak, Ibu, guru senior Tiang Diki itu jauh memiliki pengalaman. Ada pendekatan yang tidak akan bisa dilakukan oleh guru muda. Pengalaman itu tidak akan pernah bisa dibeli. Itu yang bisa Tiang sampaikan. Jadi jujur, kalau Tiang pribadi, Tiang pribadi, makanya Tiang selalu berusaha untuk belajar dari para rekan-rekan di sini. Bukan hanya karena teori baru atau karena IT yang lebih kuasai dari Bapak Ibu, itu akan menjadi saya lebih daripada Bapak Ibu. Dan menurut Tiang tidak. Ada hal-hal pengalaman, teknik-teknik, cara-cara pendekatan Bapak Ibu yang jauh belum Tiang miliki. Dan saya rasa semoga kedepannya Tiang bisa
bisa lebih banyak belajar lagi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu ada lagi Bapak Ibu tanggapan? Silakan. Bapak Ibu sekali lagi bagi yang ada mengajar atau sendiri dan yang tidak mengganggu yang mengajar, silakan. Ya sedikit karena saya kan kalau yang tidak bicara guru bahasa semua terkait dengan apa yang disajikan secara positif, apa yang telah Bapak alami mendekati 30-an tahun sudah. Semua ada benarnya, tapi yang angkat hari ini yang bisa sampaikan bahwa hal-hal yang Bapak Ibu guru lakukan di usia yang dulu sudah guru tua gitu loh, tidak salah sebenarnya. Hanya sedikit keliru setelah saya cocokkan tadi bahwa kita bukan rasa bersalah, tidak, karena waktu itu mungkin itu sistemnya yang terbaik. Nah sekarang ada sistem baru lagi, makanya ketika berada di posisi tanda petik positif, baru Bapak rasakan bahwa apa yang kita lakukan di zaman itu sudah baik, tapi dihubungkan dengan kurikulum yang terkait Merdeka Belajar, banyak kita merasa keliru. Kalau salah pasti dukung, kalau keliru ada kesiapan untuk memperbaiki. Itu yang terjadi. Dan yang terpenting saya simak dari apa yang terjadi tadi, Niki, teori kontrol itu memang sulit sekali untuk dilaksanakan ketika kita lolos. Nah, itu makanya kadang-kadang maunya memperbaiki, tahu-tahu hukuman di mata anak. Mau kita katakan apa? Konsekuensi ternyata di mata anak-anak hukuman. Kalau dikasihkan kebebasan nanti terlalu bebas. Nah disinilah tadi teori kontrol memang cukup menyadarkan kita berangkat dari kurikulum Merdeka. Saya kira masih titipan yang dari dulu bahwa rendah hati adalah segala-galanya untuk penyesuaian di kurikulum Merdeka. Apakah itu pendapat, pertanyaan itu yang saya bisa terima dari apa penjelasan tadi. Selamat berkiprah, selamat mengembangkan disiplin ilmu, tapi tetap rendah hati adalah bagian dari segala-galanya. Karena tinggi hati di sini akan memicu terjadinya kekerasan-kekerasan. Terima kasih. Silakan sikapi apa yang saya maksudkan tadi supaya tidak menyesal saya tidak bisa bicara. Kenapa? Itu yang tergores di otak saya, di pikiran saya terkait dengan teori kontrol dan hal-hal yang positif harus dijalankan. Dirgahayu, mudah-mudahan kita semua selamat. Nesa Ubud tetap jaya di dalam kancah pendidikan. Terima kasih. Saya serahkan sepenuhnya. Nah, Diki ada tanggapan dari Pak Marapinya terkait dengan pengalaman yang sudah 30 tahun mengalami apa yang terjadi dan itu memang tidak akan bisa dibeli. Kemudian teori kontrol yang intinya harus bagaimana bisa mengontrol dengan intinya adalah harus melatih. Kalau menurut pandangan Tiang terkait dengan ini, terkait dengan teori kontrol, ada di awal pendidikan guru penggerak yang diajarkan atau diberikan bahwa guru itu merupakan adalah menghamba pada murid. Nah, ini istilah yang mungkin cukup dalam tanda petik sarkas, istilahnya artinya cukup keras. Menghamba pada murid intinya adalah bagaimana memberikan murid sesuatu yang terbaik, memperhatikan apapun tentang murid itu. Jadi rendah hati yang sudah disampaikan oleh Pak Man ini memang benar sekali. Kita tidak boleh sombong di hadapan murid. Kita tidak boleh selalu memberikan ini kepada siapapun, baik murid, rekan dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Semoga kedepannya kita bisa melakukan yang terbaik. Mungkin ada lagi dari rekan lain, mungkin Bu De, silakan dari daerah sini. Ya, terima kasih untuk Pak Edit sudah menyampaikan teorinya dengan sangat baik. Yang Niki selaku staf mungkin ingin berharap, akan berharap karena dengan materi yang Pak Edit sampaikan, budaya positif itu sangat terkait dengan nanti hasil di raport pendidikan kita. Nah, dari hasil raport pendidikan ini yang kaitkan dengan raport pendidikan itu yang tahun kemarin, kita salah satu nilai kita kurang itu sebenarnya di sini, yaitu di indeks karakter kita itu nilainya kurang, dan di sana tercantum bahwa kenyamanan siswa itu kurang. Nah, jadi dengan teori yang Bapak Edit sampaikan, budaya positif, mungkin dengan budaya positif yang kita harapkan mungkin nanti akan terlaksana, nanti itu mungkin nanti akan bisa merubah nilai dari raport pendidikan kita, sehingga
nanti prosentasenya menjadi naik. Jadi dia sangat berterima kasih dan sangat berharap sekali Pak Edit untuk bisa nanti menerapkan budaya positif ini dan mengimbaskan kepada guru-guru yang lain, ya, bagaimana teorinya, bagaimana pelaksanaannya, sehingga nanti betul-betul bisa merubah nilai raport pendidikan kita yang nantinya akan mempengaruhi juga keberhasilan dari visi misi sekolah kita. Nah, ini harapan dari kami mungkin staf di SMA 1 Ubud ini, dan silakan nanti Pak Edit melanjutkan misinya, teorinya diimbaskan kepada kami guru-guru di SMA Negeri 1 Ubud. Nih. Nah, mungkin Niko saja harapan Tiang. Terima kasih untuk teorinya. Suksmo. Suksmo deh. Oke, nah ini terkait dengan bagaimana penerapan kita memperbaiki raport pendidikan kita nanti di tanggal berapa ya? Tanggal hari Senin dan hari Rabu. Ini emang ada khusus dari pendampingan, dan itu akan mendatangkan pengajar praktek terkait dengan pendampingan individu kedua, dan kita akan mengkaji visi misi itu. Nah, nanti di sana yang sudah mempersiapkan bahan apa yang kira-kira kalau menurut pendapat yang pribadi kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari sekolah ini, dan kita akan diskusikan dengan 5 orang guru minimal, tapi kemarin di SPT kan kalau nggak salah 8 orang guru dengan Bapak Kepala. Semoga Bapak Kepala tidak berhalangan, karena nanti akan ada 2 kali pertemuan di hari Senin Pak Eka 3 jam, dan di hari Rabu yang 3 jam. Di sana kita akan kaji. Semoga nanti sesuai dengan yang Bude harapkan, nanti raport pendidikan kita bisa semakin baik ke depannya, dan terkait dengan nilai yang kurang, indeks karakter dan lain sebagainya, kita lihat nanti indikator-indikator apa yang bisa meningkatkan nilai tersebut sehingga nanti nilai semua Bude. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Kalau tidak, mungkin yang cukupkan sampai di sini. Mungkin sekali lagi, mungkin ini yang minta maaf jika Winton nanti Iwan kata-kata atau apa. Sekali lagi, yang tidak bermaksud menggurui, yang di sini berdiri di depan ini jujur kalau dari pribadi, karena ini tuntutan ini sebenarnya yang merasa berat hati juga melakukan hal seperti ini, karena merasa belum pantas lah untuk harus menyampaikan materi-materi seperti ini di hadapan Bapak Ibu guru yang jauh pengalamannya dibandingkan dengan saya. Tapi kesempatan yang belajar ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi yang ucapkan terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ampuro jika ada kesalahan-kesalahan yang tutup untuk Promo Santi. Om Santi Santi. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana keadaan kalian hari ini? Sebelum kita mulai ke pembelajaran atau ke materi hari ini, Bapak berharap kalian semua dalam kondisi yang baik, kemudian selalu menjaga kesehatan, karena meskipun kita sudah memasuki masa endemi, belum berarti bahwa pandemi sudah berakhir. Jadi kalian harus tetap waspada, jaga kesehatan fisik, jasmani maupun rohani kalian. Nah, di awal semester 2 ini kita akan membuat terlebih dahulu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dalam kita mengarungi semester 2 ke depan ini. Kebetulan Bapak juga sebagai wali kelas kalian, jadi Bapak berharap di kelas ini, di kelas 3 ini, kalian adalah sebuah keluarga. Bapak yakin kedekatan itu akan sangat terasa nanti, karena kalian akan selalu bersama sampai dengan kelas 12 tadi. Nah, keyakinan kelas itu apa? Atau kesepakatan kelas itu apa? Mungkin ini hal baru bagi kalian. Itu merupakan sesuatu yang akan menjadi pokok kita, dasar pemikiran kita dalam melaksanakan pembelajaran sehari-hari ke depannya sampai dengan nanti semester 2 berakhir. Kesepakatan kelas ini tidak bersifat saklek atau tidak bersifat
kaku, bisa saja nanti di tengah perjalanan ada beberapa kesepakatan yang perlu kita perbarui, perlu kita perbaiki, kita akan coba perbaiki. Intinya kesepakatan kelas ini adalah kalian menyepakati semua. Nanti kalau ada yang melanggar gimana Pak? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada, kita bukannya tidak ada, tapi kita tahu bersama. Kalau kalian melanggar satu kesepakatan, ada konsekuensi, ada hal-hal yang harus kalian perbaiki. Setelah kita melihat bagaimana dan kita bisa memperbaiki, maka semua akan kembali berjalan normal. Tidak ada yang harus saling membuli, tidak ada yang harus seperti ini. Itu yang Bapak inginkan di kelas ini. Baik, kira-kira pertama-tama Bapak menginginkan adalah kalian itu sekarang coba bercurah pendapat. Kalian menyampaikan menurut kalian kondisi ideal kelas itu bagaimana? Maunya kalian bagaimana agar kita nyaman, agar kita aman, kedepannya kita belajar. Menurut kalian bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Aturan-aturan kelas yang kalian inginkan? Nanti kita coba curah pendapat. Siapapun boleh berpendapat terkait dengan masalah-masalah atau yang kalian inginkan. Contoh ya, contoh ini kita sebagai contoh saja. Misalnya kalian ingin lingkungan kelas kalian selalu bersih atau bagaimana, bisa disampaikan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya bagaimana harapannya untuk kelasnya? Ada? Silakan. Jadi kita akan tampung-tampung dulu. Nanti kita akan bahas yang mana menjadi kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas itu tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu banyak. Ini terlalu apa namanya istilahnya terlalu teks sekali kayak undang-undang nanti kesepakatan kelas kita tidak. Tetapi kita buat yang sesederhana mungkin, yang kita bisa sepakati bersama. Sama seperti ini kita dulu. Zaman dulu Bapak negara kita seperti Pak Soekarno dan lain sebagainya yang membuat Pancasila itu membuat kesepakatan dulu. Dan muncullah 5 kesepakatan yang sebagai dasar negara kita. Itu sebenarnya. Jadi kita membuat kesepakatan dulu di sini. Apa yang dan bagaimana yang mau kalian lakukan ke depannya untuk menjaga kelas kita kondusif, aman, dan bisa membuat kalian belajar secara nyaman dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan datang ke sekolah ini. Ada yang punya pendapat dulu? Ada yang mau menyumbangkan pendapat? Kalimat-kalimat bagaimana apa yang harus kita inginkan, atau Bapak bantu kita tuliskan. Tadi coba LCD-nya ada, artinya bisa Bapak tampilkan kira-kira apa dan bagaimana mau dirubah. Yang pertama, misalnya kalau menurut kalian ada yang punya pendapat dulu, silakan. Agar pembelajaran kita nyaman, apa yang dibutuhkan? Itu aja. Bisa disampaikan? Boleh? Ayo, silakan. Angkat tangannya. Bagaimana? Ada? Angkat tangannya yang sama, silakan. Apa? Ada? Ayo. Silakan. Ini biasa aja ya. Ada? Apa yang pertama yang harus sebagai dasar kalian berpikir? Ada? Gimana? Mana ada? Ada? Oke, Dung, Kak, silakan. Apa pendapatnya, Dung? Kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Oke. Ada pendapat yang pertama dari Gung Kalpikannya tentang kebersihan kelas. Terus ada lagi hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa lagi? Tidak boleh saling mengejek atau kan biasanya benar-benar kakak tidak boleh menyebutkan nama orang tua. Boleh yang seperti itu sampaikan. Maka nanti kalian sepakati bersama karena kalian sudah membuat konsekuensi bersama. Itu tidak akan dilakukan lagi. Tidak boleh saling ini atau saling itu. Silakan. Ada yang mau disebutkan boleh? Boleh? Apalagi yang mau disepakati? Nanti ini sebagai dasar kita. Ayo, ada? Ada? Apa? Ya, gimana ini? Yang piket harus tepat waktu, datangnya harus piket. Ya, piket bekerja dan tepat waktu itu ya. Bekerja dan tepat waktu. Ada lagi yang perlu kalian ingin? Atau mau curah-curahnya misalnya seperti ini. Anggota piketnya perlu diperbaiki Pak. Atau ininya perlu kayak gini Pak. Kita kurang seperti ini tuh. Atau apa? Silakan. Kita kurang hasil. Kipas angin minimal ya. Ini nanti Bapak sampaikan itu. Ini kan kita sepakat nanti menyumbang 100.000 semuanya untuk beli AC itu kan enggak masuk akal. Oke,
Oke, ada lagi, ada. Masukkan lagi dari bangku sini ada perwakilan kira-kira apa yang mau dilakukan pada saat apa, dengan kalian ini pada saat istirahat, mohon seperti ini Pak, mohon seperti ini silakan. Kalau dari contoh-contoh yang ada, yang lain, mungkin ini sebagai gambaran kalian saja. Misalnya dari kelas-kelas yang lain yang sudah membuat kesepakatan kelas itu, yang pertama itu misalnya ada ini bahasanya seperti ini sekali, membayar uang kas tepat waktu. Nah ini kesepakatan. Gimana nih? Mau disepakati? Isi ya. Oke, dan ini pasti benar aja punya ya. Pak. Tepat waktu. Ada lagi? Misalnya kalau seperti pembulian itu bagaimana? Tidak ada. Artinya tidak ada yang saling mengejek sampai membuli temannya. Bapak harap tidak ada. Bagaimanapun kondisi teman kalian dan lain sebagainya juga tidak ada. Artinya kalian tetap harus saling saling menghormati. Baik itu ini dalam maknanya. Saling menghormati ini baik itu dengan guru, baik itu dengan teman-teman sekalian, dengan rekan kelas yang lain, kalian harus tetap saling menghormati. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang penting nih sebenarnya. Ini yang maknanya juga cukup dalam nih. Yang kelima, kalau menurut Bapak ya, yaitu adalah saling membantu. Setuju nggak? Saling membantu dalam segala hal. Dalam ulangan ya itu jangan. Saling membantu, apapun nanti ada masalah teman kalian, ada gini, ada apa, mohon kalian tetap harus saling membantu. Terus apa lagi ya? Ada masukan lagi Bapak berikan, karena sebenarnya kesepakatan atau keyakinan kelas ini itu bersumber dari kalian. Ada? Gimana? Ada lagi? Membayar uang kas tepat waktu. Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Ayo. Nanti kita akan simpulkan, kita akan buat, kita akan cetakkan dalam sebuah banner, kemudian kita tempelkan di kelas kalian. Datang tepat waktu. Oke. Kalau tentang Bapak gimana? Datang tepat waktu, pulang tepat waktu gitu ya. Datang lebih awal, pulang pun lebih awal. Tepat waktu aja. Ini datang tepat waktu. Ada lagi? Ada? Tentang pembelajaran di sini, ingat saling menghormati, saling membantu, saling apa lagi? Saling berbagi. Nah, itu juga harus ini. Saling berbagi. Kalau ada temannya yang merasa kesulitan, tidak makan 2 hari, silakan juga. Ada lagi? Ada masukan lagi? Ada masukan lagi terkait dengan ini? Kita cari dulu sebanyak-banyaknya, kemudian kita sepakati mana yang nanti harus kita cantumkan di kesepakatan kelas. Ada? Ya, oke. Gini, kalau misalnya izin sakit atau gini tuh tidaknya lapor ke wali kelas atau teman, suratnya itu jangan di-TU, baru nanti kita terlibat nyari ke TU. Ya, oke. Ada masukan dari temannya tentang masalah izin kalian. Izin mohon apa namanya? Mohon ada bukti fiksi. Mohon ada bukti fiksi. Mohon koordinasinya jelas. Ya, koordinasinya ini baik. Baik, artinya dalam artian kalau kalian ada izin, ada apa kebutuhan di kelas, kalian berkoordinasi dengan baik dengan guru kalian, dengan yang lainnya, itu biar agak jelas nanti. Ini pasti dari sekretaris ya. Dari sekretaris ada kesepakatan, ada curahan seperti itu. Yang lain bagaimana? Ada masukan lagi? Dari cowok-cowoknya gimana? Oke, ada kesepakatan kalian bisa berbagi tugas dengan baik. Misalnya yang cowok-cowok harus seperti ini, yang cewek-cewek seperti ini bagiannya, itu kalian juga harus lakukan di kelas ini. Ada? Ada lagi? Ada lagi? Ada curahan lagi? Silakan kalau memang ada.
Kalau tidak, setelah Bapak mendengarkan semua curahan kalian, kemudian mencatat semua curahan tersebut, sekarang kita akan susun keyakinan kelas kita bersama. Nah, keyakinan kelas kita bersama ini kita akan susun. Kita lihat di dalam peraturan atau keyakinan kelas ini, Bapak harap tidak ada kalimat-kalimat negatif. Tidak buang sampah sembarangan, tidak seperti itu. Menjaga kebersihan kelas itu sudah termasuk, artinya kalian tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana kamu beratur dengan baik. Nah, kita tinjau sekarang. Ini nanti yang akan Bapak cantumkan di keyakinan kelas, maksimal kemungkinan akan hanya 6 saja. Tetapi 6 itu harus bisa mencakup semua pemikiran-pemikiran kalian semua. Ada lagi yang lain sebelum Bapak bantu untuk simpulkan atau kita buat nanti sebelum jadikan pamflet? Nanti Bapak akan desain, kemudian Bapak akan cetakkan satu keyakinan kelas. Ada? Ada? Kalau tidak, kita lihat kembali, tinjau kembali. Nah, tinjau kembali apa yang sudah kita sepakati tadi. Nah, yang pertama, piket bekerja dan tepat waktu. Yang pertama kebersihan kelas, yang kedua piket bekerja dan tepat waktu, yang ketiga membayar uang kas tepat waktu, yang keempat itu adalah saling menghormati, yang kelima itu adalah saling membantu, dan keenam datang tepat waktu, yang ketujuh saling berbagi, yang kedelapan itu izin mohon koordinasi dengan baik. Nah, ini adalah curahan-curahan kalian. Nah, sekarang kita coba lihat lagi baik-baik. Kita ini bersama. Menurut kalian mana yang paling harus dijaga dulu? Yang mana yang paling harus kita lihat dulu? Izin mohon koordinasi dengan baik. Oh itu, ini ya, oke. Jadi intinya adalah koordinasi dengan baik. Jadi kalian artinya menjaga koordinasi dengan baik. Artinya kalian, Bapak ini izin mohonnya ini Bapak sedikit ganti ya. Kita menjaga koordinasi dengan baik. Jadi masalah izin dan lain sebagainya nanti kalian harus bisa sepakati. Bila perlu kita sepakati dari sekarang, kalau izin itu kalian harus mengirim ke sekretaris dan ke wali, selain harus menulis di depan. Itu kita sepakati bersama. Bisa disepakati? Bisa. Oke, jadi kita sepakati tentang izin itu menjaga koordinasi dengan baik. Oke, kita buat dulu. Selanjutnya yang perlu kita cantumkan nanti di keyakinan kelas yang lain adalah membayar uang kas. Oke, mau. Nah ini kebersihan kelas itu termasuk piket bekerja dan tepat waktu. Bapak jadikan satu ya. Jadi ini kita anggap satu. Menjaga kebersihan kelas itu adalah termasuk hal yang harus kita sepakati bersama. Ini koordinasi juga harus kita lakukan dengan baik. Terus membayar uang kas tepat waktu, artinya kalian bertanggung jawab untuk kelas kalian sendiri ya. Ini sudah digabung 1, 2, 3 dan ini adalah datang tepat waktu. Datang tepat waktu juga sangat diperlukan. Datang tepat waktu. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4 sudah 4. Saling menghormati, ini sangat penting juga. Dan 1, 2, 3, 4, 5 dan satunya lagi adalah saling berbagi dan membantu. Jadi sudah kita dapatkan 6 kesepakatan kelas yang harus kalian lakukan. Dan jadi sekarang kita tinjau kembali. Setelah kita pilih lagi, kita tinjau kembali. Apakah ada di antara kalian yang dari 6 yang kita tulis ini yang masih kurang yakin atau mau mengajukan pendapat, boleh? Atau tidak yakin dengan ini? Karena nanti ketika keyakinan kelas ini sudah terbentuk, sudah kita buat, Bapak harap tidak ada yang ragu lagi. Sadar, ketika kamu datang tepat waktu, kamu sadar bahwa tahu kan apa yang harus kesalahan Anda dan bagaimana yang bisa kamu perbaiki, dan kamu bertanggung jawab untuk mewujudkannya ini. Ini juga termasuk Bapak sendiri. Dalam artian Bapak akan sangat menghargai keyakinan yang ada di kelas kalian. Bagaimana? Bisa disepakati? Bisa. Sekali lagi, bisa disepakati? Bisa. Oke.
karena ini sudah bisa disepakati, Bapak akan buatkan dalam sebuah banner nanti kita akan tempel, mungkin kita tempel di daerah sana. Kira-kira berapa ukurannya ya? Biar tidak salah. 1, 2, 3, kira-kira 1 meter cukup kali 1 meter. Dan ini Bapak akan serahkan 1 kali 1. Palingan nyatanya itu palingan enggak 17 ribuan. Hah? Ini senang dulu ya. Ini bisa saya ini sudah dibuatkan ya. Oke. Kita akan buat yang lebih besar bahwa itu berlaku untuk semua mapel karena Bapak juga sebagai wali. Ini sudah dibuat kemarin ya. Ya. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Kalau tidak, kesepakatan kelas ini bisa langsung kita cetak dan kita gunakan untuk berhadapan ke depan terkait dengan menghadapi semester 2. Oke, kalau memang sudah, Bapak akhiri dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Seperti janji yang Bapak berikan kemarin, silakan ambil gini kalian terkait yang video ini video ucapan selamat hari gurunya. Terima kasih sekali, Bapak sangat terharu sekali melihat membaca dan ini. Semoga semuanya kalian bisa lebih kompak lagi, lebih baik lagi. Ada gesekan-gesekan itu sekali lagi seperti keyakinan kelas kalian, koordinasikan dengan baik, harus saling menghargai. Oke, sekian dulu. Nanti silakan ini ambil ini yang kalian ini, tapi dengan catatan jangan ribut. Jangan mengganggu kelas yang lain, jangan berkeliaran berantakan kemana-mana, santai saja di kelas, dan nanti nggak usah kalian mengganggu kelas sehingga ditanyakan nanti pada jam berapa Bapak yang akhirnya harus bertanggung jawab. Bisa jadi Bapak kembali ke sini lagi kalau itu terjadi. Semoga kalian bisa bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Dah, Bapak akhiri dulu. Nanti silakan ambil ini. Wika, selamat pagi sebelumnya. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Nah, di sini Bapak memanggil kamu. Tahu alasannya kenapa? Kenapa? Kemarin tapi Nah, saya kesana nggak ke apa-apa, Pak, cuma diajak. Nanti dulu. Nah, di sini sebenarnya Bapak dapat laporan ke kamu katanya kemarin udah bersemangat kan dapat uang. Terus, nah terlepas dari kita benar atau tidaknya kamu ke sana, Bapak yakin kamu pasti punya alasan sesuatu di sana. Nah, di sini Bapak cuma ingin menyampaikan kamu pasti ada hal-hal yang kamu lakukan ke sana itu menyebabkan akhirnya kamu salah. Nah, ini Bapak tidak mengalahkan kamu. Bapak jujur kita akan mencarikan solusi bersama. Bapak pernah juga mengalami kondisi-kondisi seperti itu, tetapi Bapak rasa kita bisa. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya hal itu, alasan kamu apapun itu, sekarang kita akan coba mencarikan solusinya. Oke, nah santai aja Rika, jangan usah kamu gini tegang-tegang. Pokoknya kita, kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya. Kamu harus yakin bagaimana ini. Kamu tahu kan aturan sekolah bagaimana? Aturan sekolah bagaimana? Itu kita akan pegang. Dan konsekuensinya jika kamu melanggar aturan juga kamu masih tahu kan. Terus Bapak berharap nanti kedepannya apa yang kamu lakukan kamu bisa introspeksi diri, kedepannya bagaimana dan bagaimana nanti kita memperbaiki kedepannya kita akan lakukan. Sekarang Bapak akan panggilkan Pak Kato dulu di sini biar kamu menjelaskan Pak. Dwika, menurut kamu bagaimana Bapak tadi membantu kamu dalam menyelesaikan masalah? Bapaknya baik dan juga pintar mencari jalan keluarnya, jalan keluar masalah.
Bapak yang cari jalan keluar atau Membantu. ya. Dan intinya kamu sadar kan akan kesalahannya dan siap memperbaiki diri. Siap Pak, saya sadar juga saya salah Pak. Saya juga minta maaf atas kesalahan saya itu Pak. Artinya tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Perasaan kamu artinya merasa ditekan atau terbuli tentang penyelesaian tadi? Nggak ada Pak, nggak ada tertekan sama sekali Pak. Ya, terima kasih Dwika. Ingat nanti perbaiki diri. Bapak berharap jangan sampai ulangi kesalahan. Ya Pak, siap Pak. Oke, selamat siang Nadia. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Nah, di sini Bapak memanggil kamu tahu alasannya? Nah, ini jujur karena melihat kemarin pada saat rapat PPS, pada saat Bapak bagikan, kan harusnya itu sebenarnya nggak ada perankingan, tapi karena kalian dari anak-anak meminta harus akan ada perankingan, jadi Bapak buatkan perankingannya. Nah, setelah melihat hasilnya itu, Bapak cukup ternyuh melihat kamu sampai menangis dan mengetahui ranking yang kamu dapatkan itu. Jadi Bapak merasa ada apa ini gitu. Nah, kemarin menuju rapat akhir semester ini kamu sampai ngechat menanyakan ranking, begitu penasarannya, begitu cemasnya kamu terhadap hasil ranking yang kamu dapatkan ini. Nah, di sini Bapak hanya ingin menyampaikan mungkin yang kamu rasakan ini kita coba carikan solusi. Bapak pernah kok berada di posisi kamu, jadi Bapak berharap kamu janganlah terlalu stres terkait dengan ini, jangan terlalu takut. Kita coba cari solusinya. Meskipun memang mungkin permasalahan kamu penurunan prestasi ini atau motivasi kamu yang mulai berkurang atau apa, kita coba akan carikan solusi. Memang terasa ada kendala atau apa, kenapa kamu bisa sampai mengalami penurunan kemarin itu? Iya Pak, soalnya saya ketergantungan terhadap telepon. Ya, terus? Itu apa enggak karena pacar kamu ya ada mulai punya pacar seperti itu? Itu juga pengaruhnya. Ya. Nah, itu. Nah, jadi di sini sekarang Bapak coba validasi atau cross check memang benar bahwa kamu mengalami kecemasan, mengalami kendala, motivasi mulai menurun seperti yang kamu bilang tadi ya, HP masalah kamu, kemudian mulai adanya ketertarikan dengan lawan jenis, itu memang sebagai hal yang tidak kita pungkiri. Nah, sekarang konsekuensinya kamu harus tahu sendiri kan apa yang terjadi, keyakinan keyakinan kelas sendiri atau kepastian atau di kelas kepekatan kita kan kamu tahu sendiri, penilaian guru dan lain sebagainya semua berdasarkan kinerja kamu kan. Nah, di sini Bapak cuma mengingatkan apa yang sudah kamu lakukan itu tentu akan menyebabkan kamu hasilnya kamu pula seperti itu. Tapi Bapak harap itu bisa memperbaiki. Bagaimana caranya? Menurut kamu bagaimana cara kamu untuk memperbaiki ke depan? Sebenarnya saya akan menerapkan prinsip dan diri saya pribadi, tentunya menambah motivasi dan juga ini rajin belajar. Kurangi HP-nya, pacaran boleh, dengan lawan jenis boleh, tetapi manfaatkan untuk hal-hal positif. Jangan sampai ada hal-hal negatif. Dan mengurangi kecemasan kamu juga. Ranking tidak penting dia. Semua artinya tidak penting, bukan maksud Bapak bukan menyatakan bahwa belajar tidak penting, tapi ranking dan lain sebagainya itu adalah buah dari hasil perbuatan kamu. Semakin kamu bisa belajar dengan baik dan lain sebagainya, tunjukkan. Yang jelas Bapak berharap integritas kamu harus tetap terjaga. Kejujuran, kepercayaan orang tua, bagaimana orang tua kamu mempercayai kamu, wali mempercayai kamu bisa lakukan itu. Bapak yakin kamu punya potensi untuk itu. Sekarang udah kelas 11 semester 1, nanti masuk ke semester 2 dan kelas 3 nanti kamu sudah harus lebih baik. Itu saja sih. Jadi siap untuk berubah nanti ke depannya Nadia? Ya, itu aja sih. Terima kasih Nadia, itu aja. Bapak tunggu perubahan itu, kita buktikan sini. Jadi lihat ranking segini lebih dulu. Nah, oke. Terima kasih Dok. Saya merasa lega setelah menyampaikan permasalahan saya terhadap Pak Edit, dan juga semoga saya menjadi lebih baik dan lebih giat belajar. Oke, jadi ini bukan paksaan ya. Ya.
Ini bukan paksaan, ini memang kasus real yang kamu rasakan, tidak kasus mengada-mengada, dan memang hal ini perlu kita perbaiki ke depannya. Oke Nadia, semangat.